Selanjutnya kita bakal bahas Nginx dan juga SSL wildcard dari Cloudflare. Nah, jadi goals dari course ini adalah kurang lebih kayak gini ya arsitekturnya. Jadi nanti ada Cloudflare proxy, Nginx proxy, dan juga ada service di belakangnya. Jadi nanti kurang lebih alurnya kayak gini ya. Jadi nanti dari internet itu dia bakal akses ke Cloudflare proxy. Lalu nanti dari Cloudflare proxy dia bakal nge-forward ke arah Nginx proxy, di mana nanti Nginx-nya itu diinstal di server kita punya ya. Lalu nanti dari Nginx-nya bakal merouting sesuai dengan kebutuhan endpoint dari user. Misalkan kalau misalkan usernya itu butuh akses ke domain.com, itu dia bakal nge-redirect ke front end. Lalu kalau misalkan user ngakses domain.com/API, itu nanti bakal ngerouting ke backend seperti itu. Di sini kita pakai service backendnya dari project sebelumnya, yaitu Golang Clean Architecture, yang mana udah diimplementasikan menggunakan Redis cluster juga. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ketinggalan, bisa cek di playlist Golang REST API dengan Redis cluster. Nah, mungkin langsung aja ya, saya bakal bahas sedikit tentang Nginx. Apa sih Nginx itu? Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, Nginx, Apache, HTTPD itu adalah sebuah web server. Nah, jadi Nginx adalah sebuah open source HTTP web server, reverse proxy, dan load balancer. Nginx biasa diimplementasikan sebagai web server untuk serve static content atau reverse proxy terhadap suatu service di belakangnya. Selain static serve content dan reverse proxy, Nginx juga bisa diimplementasikan sebagai load balancer untuk studi kasus yang advance, seperti itu. Namun di video ini kita nggak bakal bahas terkait load balancer terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ke Cloudflare. Jadi apa sih Cloudflare itu? Jadi Cloudflare adalah sebuah platform yang menyediakan layanan CDN, reverse proxy, web application firewall atau WAF, dan juga serverless computing ya. Tentunya ada Cloudflare Worker dan juga R2 Storage. Nah, mungkin teman-teman familiar lah dengan Cloudflare, yang dimana pasti banyak dikunjungi juga oleh teman-teman. Contohnya, kalau teman-teman mengakses sebuah website, mungkin ada CAPTCHA, itu mungkin salah satunya bisa dari platform Cloudflare. Dan juga misalkan teman-teman pernah akses sebuah website dan juga nanti ada challenge semacam puzzle gitu ya, itu Cloudflare juga bisa menyediakan gitu terkait security website itu untuk CAPTCHA dan juga lain-lain. Selanjutnya, Cloudflare juga sangat populer ya dijadikan sebagai WAF dan juga manajemen DNS karena banyak fitur yang powerful yang dapat diimplementasikan untuk improve server atau web apps kita. Namun, untuk beberapa layanan seperti CDN dan juga reverse proxy terdapat limitasi kalau misalkan kita menggunakan yang free tier. Seperti itu. Jadi, kalau limitasinya tuh yang selama saya coba ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya aplikasi yang dimana dipasang CDN atau reverse proxy-nya dari Cloudflare, itu tuh kena limit untuk upload ke URL-nya. Kalau misalkan pakai yang free tier ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau no limit itu atau limitnya lebih tinggi harus berlangganan di Cloudflare. Nah, kita langsung ke preparation ya. Karena memang simple sih untuk course ini. Jadi di sini cukup 3 ya yang dipersiapkan. Yang pertama ini ada virtual machine. Ini teman-teman terserah mau di deploy di mana sih virtual machine-nya, tapi nanti di sini saya menggunakan Google Cloud ya untuk si virtual machine-nya. Untuk speknya yang minimal aja ya, 1 CPU dan juga 2 GB memori. Selanjutnya ini source code API-nya ya, dimana ini adalah source code untuk API-nya atau backend-nya, yang dimana diambil dari course sebelumnya terkait Golang ya. Selanjutnya ini ada domain ya, jadi pastikan teman-teman punya domain yang dimana udah di setup name servernya di Cloudflare. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan udah beli domain nih, pastikan name servernya di set di Cloudflare agar bisa digunakan manajemen DNS di Cloudflare. Oke, step yang pertama kita bakal generate SSL di Cloudflare ya. Dan ini jadi goals dari halaman Cloudflare adalah setup name server, lalu kita bakal generate SSL, lalu yang terakhir kita bakal attach IP public ke domain yang diinginkan. Oke, kita langsung aja ya akses ke website
Cloudflare-nya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan belum punya akun, tinggal login aja. Namun di sini saya udah punya akun ya, jadi tinggal login. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan multiple account atau mungkin teman-teman mengakses akun lain itu bisa ya di Cloudflare. Jadi kita bisa sharing account. Nah, di sini kebetulan saya sharing account, saya bakal pilih yang akun yang utama saya. Nah, ini teman-teman untuk halaman Cloudflare ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum setting DOM server ke Cloudflare, itu teman-teman bisa masuk ke bagian general, terus lanjut ke bagian domains, lalu teman-teman ke overview dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman belum nambah domain ya, di sini kan saya udah ada nih domain saya. Tinggal teman-teman klik onboard, lalu nanti masukkan nomor domainnya, nanti tinggal continue aja. Kita back. Nah, ini kita klik ya, ini domainnya sudah didaftarkan. Kita bisa scroll dulu ya ke bawah untuk tampilan dashboardnya ya. Jadi di Cloudflare ini kita bisa memonitoring nih terkait request, visitor, dan lain-lain. Ini kita lanjut ke bagian records. Nah, ini teman-teman bisa scroll ke bawah ya, ini yang dimaksudnya dengan DOM server. Jadi agar si domainnya itu bisa di-manage dari Cloudflare, teman-teman harus menambahkan DOM server ini di teman-teman tempat beli domainnya ya. Untuk kalau misalnya teman-teman beli di Hostinger, itu ganti dulu si DOM servernya menggunakan DOM server Cloudflare. Oke, selanjutnya kita bakal generate SSL. Nah, untuk generate SSL, teman-teman bisa klik di bagian di bagian SSL atau TLS, lalu pergi ke bagian origin server. Nah, ini teman-teman tinggal klik create certificate. Lalu ini untuk type-nya di default aja ya, RSA. Untuk hostname-nya ini teman-teman biarkan default aja, agar SSL-nya tuh di-generate sebagai wildcard certificate ya, jadi nggak perlu generate SSL lagi ketika teman-teman mau ngebinding sebuah subdomain. Ini untuk certificate validity-nya 15 tahun ya, sangat lama gitu. Jadi ini teman-teman sesuaikan aja untuk kebutuhannya. Kalau udah klik create. Nah, ini yang harus disimpan oleh teman-teman ya. Ini yang pertama ada bagian certificate dan juga ada private key. Nah, ini nanti kedua file ini kita bakal setting via Nginx untuk si SSL-nya. Ini kita simpan dulu ya si sertifikatnya di the cloud. Di sini kita copy private key-nya. Oke, sudah tersimpan ya. Ini pastikan teman-teman harus di-save ya, karena memang cuma sekali doang munculnya. Oke, ini sudah tergenerate si sertifikatnya. Oke, step yang ketiga kita skip dulu ya, karena ini butuh IP public terkait si virtual machine-nya. Nah, ini selanjutnya kita bakal setup Nginx. Jadi dari Nginx configuration yang udah saya buat ya, kita bakal mengetahui nih beberapa settingan, yaitu kita bakal mengetahui terkait setup root domain, nanti bakal ngerouting ke domain mana ya. Kedua, kita bakal setup auto redirect dari HTTP ke HTTPS agar secure ya untuk koneksinya. Selanjutnya untuk setup SSL yang sudah di-generate tadi ya dari Cloudflare. Yang terakhir kita bakal setup reverse proxy, dimana kita bakal forward ke service backend yang di belakangnya. Oke, kita coba implementasikan aja ya. Saya bakal membuat sebuah virtual machine dulu ya di Google Cloud. Ini kita klik create aja. Kalau misalkan teman-teman mau sama kayak saya di Google Cloud. Ini VM test aja. Lalu untuk regionnya saya pilih di Singapura, Asia Southeast 1. Untuk zone-nya ini biarkan default, si GCP aja yang ngatur. Untuk terkait presetnya, ini saya pilih yang E2 aja. Terus untuk yang speknya saya biarkan default untuk CPU dan juga memorinya.
Next, untuk ke OS dan storage, ini biarkan default. Kita menggunakan OS Debian dan juga storage-nya 10 GB. Untuk data protection ini saya no backups aja ya, karena kita cuman R&D. Jadi kalau misalkan teman-teman production itu wajib dinyalakan untuk backup plan-nya. Untuk bagian networking, ini kita allow HTTP dan juga HTTPS untuk init connection ya. Untuk yang lainnya teman-teman biarkan default aja. Selanjutnya ada observability, ini saya biarkan default yaitu checklist. Security ini biarkan default, advance ini biarkan default, lalu kita klik create. Nah ini kita tunggu sampai state virtual machine-nya running ya. Oke, ini state-nya udah running ya, kita coba connect. Authorize. Nah ini kita udah connect ke virtual machine-nya. Kita masuk ke super user terlebih dahulu. Lalu kita melakukan update package, menggunakan ketik command update apt update. Lalu kita bakal menginstal kebutuhannya yaitu nginx, install nginx, lalu docker.io, docker compose mini. Oke, kita tunggu installnya sampai selesai ya. Sambil menunggu mungkin saya bakal menunjukkan terkait si nginx konfigurasinya ya. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah ini di sini kita ada dua blocks ya. Yang mana ini ada blocks untuk yang port 80 atau ini di bagian listen 80. Yang kedua ini bakal ada blocks di bagian handler untuk listen port 443 yang dimana nanti bakal diimplementasi menggunakan SSL certificate. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Yang pertama ini server name untuk diisikan sebagai domain.com atau nanti diisikan sebagai domain kita. Selanjutnya untuk ketika ada request ke arah port 80 dia bakal di permanent redirect ya. Ini 301 adalah permanent redirect ke arah HTTPS host dan juga endpoint dari request yang kita tuju. Selanjutnya ini bakal dihandle oleh port 443 ya. Dimana server name-nya sama dengan domain yang dituju. Lalu ini untuk akses log dan juga error log agar memudahkan troubleshooting kalau misalkan ada error segala macam. Selanjutnya ini adalah untuk lokasi dari SSL certificate ya. Nanti untuk ada dua kan di sini ya yang sudah kita generate yaitu certificate dan juga private key. Di sini nanti tinggal diarahkan aja tempat kita nyimpan certificate dan juga si private key. Selanjutnya ini ada bagian location ya. Untuk endpoint size ini ke arah root domainnya domain.com/. Jadi nanti bakal nge-return sebuah teks aja simple ya karena di sini saya nggak nyiapin untuk service front end-nya sih. Nanti bakal return 200 yang dimana 200 itu oke ya. Bakal nge-return sebuah teks ya kayak gini. Lalu kalau kita akses ke /API domain.com/API itu bakal mengakses ngeproxy ya ke arah backend. Ini mana nanti backendnya saya bakal serve di port 8004. Ini untuk atribut tambahan lainnya sebenarnya ini opsional sih teman-teman. Jadi yang penting tuh di bagian proxy pass. Jadi nanti ketika ada akses ke /API dia bakal nge-forward ke service mana. Seperti itu. Oke, kita cek ini sudah berhasil terinstall ya untuk semua kebutuhannya. Oke, kita coba clone terlebih dahulu ya untuk si source code-nya. Kita masuk ke GitHub. Lalu kita copy yang HTTPS karena ini repo-nya public ya. Oops, sorry kita belum install Git. Oh, udah oke. Kita bisa Git clone. Oke, kita masuk ke direktorinya. Nah, kita bakal copy environment-nya dulu ya. Sebagai env. Oke, kalau teman-teman udah nge-clone, teman-teman bisa di-create dulu ya untuk si docker filenya. Dengan mengetikkan command docker min compose up min d.
Coba komen dulu. Oke, API-nya udah running ya. Kita coba cek dulu. Ups. Kita cek. Nah, belum connect DB ini. Ups, sorry, bagian portnya saya ketinggalan ya. Oke, ini udah semua running ya. Oke, ini running di port 8004. Kita coba save URL dulu ya. Oke, udah bisa. Kita bakal lanjut untuk setting Nginx. Nah, ini mungkin untuk direktorinya defaultnya kayak gini ya untuk Nginx. Yang pertama kita bakal setting untuk si file configuration-nya di dalam directory sets fileable. Nah, ini kalau misalkan saya ya biasanya untuk memudahkan configuration, nama konfigurasinya adalah nama si domainnya. Contohnya opsindthecloud.site. Untuk formatnya ini udah saya siapkan ya di repository, jadi teman-teman tinggal copy paste aja. Nah, ini yang pertama di bagian domain.com, teman-teman bisa ganti jadi domain teman-teman. Oke, replace all. Oops, sorry. Source-nya domain.com. Oops. Source replace ops in the cloud site. Oh, oke. Ini untuk lokasinya teman-teman ya. Untuk si sertifikatnya pastikan udah diimport dulu. Jadi jangan dulu di start untuk si Nginx-nya. Oke, kita Ctrl X, .y. Kita bakal balik ke etc Nginx, etc SSL ya. Ini ada chart sama juga private ya. Ini nanti kita bakal masuk ke bagian chart-nya dulu ya. Sorry. The cloud site CRT. Oh, sorry. Oke. Oke, lalu kita balik ke Nginx sites enable. Nah, kenapa di sites enable ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi, default configuration terkait si Nginx itu tuh ngebacanya di sites enable, teman-teman. Include etc Nginx sites enable. Nah, ini membaca semua configuration ya. Ini bintang. Ini kalau misalnya nanti teman-teman mau diubah, silakan sesuaikan aja dengan konfigurasi teman-teman. Oke, kita balik ke Nginx. Kita bakal melakukan link ya. Symlink namanya. Jadi nanti kita bakal nge-link untuk yang tadi kita create di dalam directory site available. Next, sites available, ops in the cloud, titik. Oke, ini udah ada ya filenya. Start Nginx. Oke, sip, ini sudah restart ya Nginx-nya. Lalu kita copy untuk si IP public-nya, kita tambahkan sebagai records ya di dalam DNS manajemennya. Nah, ini pastikan teman-teman untuk si proxy statusnya
ini di proxy ya via Cloudflare karena kita menggunakan sertifikat yang dari Cloudflare kayak gitu. Nah ini untuk teman-teman type-nya ini A aja ya, jadi kita menggunakan Anchor untuk si type recordnya. Lalu yang kedua ini untuk kalau misalkan teman-teman mau menggunakan subdomain, ini teman-teman bisa tambahkan subdomain, nama subdomainnya. Karena kita langsung routing ke root domain opsinthecloud.site itu kita menggunakan Akeong. Kita lanjut ke save. Oke, kita lanjut ke DNS propagation. Lalu kita search. Nah, kita cek nih, apakah sudah propagation di semua region untuk IP-nya. Nah, ini kalau misalkan kita cek dari propagation ataupun nanti di ping-nya itu IP-nya bukan IP public virtual machine kita teman-teman. Karena kita menggunakan Cloudflare sebagai proxy. Jadi ini adalah IP dari si Cloudflare. Ini sangat secure karena IP public kita nggak ketahuan. Oke, kita coba akses dari website ya. Oke, ini untuk bagian yang root endpoint-nya ini berhasil ya return sebuah string yang sudah kita setting tadi di Nginx configuration. Selanjutnya kalau misalnya kita akses ke slash API, oke, ini sudah masuk ke routing yang backend. Seperti itu. Kalau misalnya kita akses ke endpoint yang asal gitu ya. Oke, ini masih akses kebaca ke root endpoint ya, karena kita belum punya handler untuk ke endpoint yang lain. Seperti itu. Oke, kita balik ke notes. Kita bakal melakukan checklist dulu ya, dimana kita udah berhasil setup root domain, auto redirect HTTP ke HTTPS. Nah ini kita untuk testingnya kita bisa menggunakan CWRL atau mungkin redirect checker. Nah ini ada redirect checker, kita bisa menggunakan masukkan domain kita, site, check, kita coba dulu visit, wait. Kita menggunakan iterm aja ya. In the cloud.site. Nah, oke. Kalau misalkan kita menggunakan CWRL ini, dia melakukan permanent redirect ya. Nanti diarahkan ke arah HTTPS. Nah ini ya, location ke HTTPS. Yang mana ini sesuai dengan settingan yang kita punya dari si Nginx proxy. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan Nginx proxy, kita bisa dari ini sih, dari si Cloudflare-nya jadi otomatis redirect. Cuman ini saya bakal jelasin dari sisi Nginx-nya untuk si redirect-nya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk course yang kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada saran atau masukan, saya bakal bahas apa terkait DevOps, teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih.